Selamat pagi, Pak Magdir, Bang Adnan, dan juga Pak Abdul Fikar. Pagi, Mas Muti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Mungkin saya mulai dari tadi ada sedikit komentar ICW. Apa sebenarnya yang bisa menjadi alasan untuk menalar mengapa ada perbedaan antara Juliari dan Penny di sini? Sebenarnya kita tidak merujuk pada pribadi lah, tapi dari kasusnya saja, lingkupan kasus atau besaran dari kasusnya dibandingkan dengan besaran hukuman yang mengancam saja, ini sudah menjadi sesuatu yang membingungkan, bisa dibilang begitu, Bang Adnan. Ya, jadi pertama-tama ya kalau kita ingin melihat gambar besarnya apa yang terjadi di KPK hari ini, ya terutama periode setelah revisi Undang-Undang KPK, tentu ada fenomena yang disebut sebagai relaksasi penegakan hukum ya. Sesuatu yang berbeda dari pola-pola yang dilakukan KPK sebelumnya dan sekarang desain ya oleh pimpinan KPK yang baru. Dan tentu salah satunya adalah tidak terlihatnya ya eagerness dari KPK dalam kerja-kerja penegakan hukum, terutama yang melibatkan para politisi. Kenapa ini harus ditekankan? Karena korupsi itu ya adalah kejahatan jabatan, kejahatan kekuasaan. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan di sana punya potensi untuk melakukan korupsi. Jadi ada satu situasi seperti itu, Mas Muti, yang kita lihat ya, bukan hanya dalam konteks kasus tuntutan dari Juliari Batubara, tapi juga ada beberapa hal lain yang kita melihat itu juga bagian dari pola relaksasi penegakan hukum. Dan ini sebenarnya berbahaya karena relaksasi penegakan hukum akan membuat ya para pelaku kejahatan kerah putih ini melihat potensi-potensi untuk melakukan hal yang sama di berbagai tempat, mengingat kerja penegakan hukum memang tidak kemudian begitu sangat terengginas ya dalam menghadapi persoalan ini, terutama jika kita melihat dari konteks kasus Juliari Batubara, ini dilakukan dalam situasi Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Memang kalau kita rujuk kepada misalnya ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor, pasal 2 yang terkait dengan soal ancaman hukuman mati, keadaan tertentu itu adalah misalnya bencana alam. Nah, sementara kalau di dalam konteks hari ini, pemerintah menyebutnya ini bencana non-alam. Ya. Nah, akan tetapi kan bunyi teks itu juga harus dilihat dari konteks ya, bahwa kita memang hari ini juga menghadapi situasi yang sulit di mana-mana. Bayangkan kalau kita melihat dari tingkat keseriusan dari kasus yang dilakukan oleh Mensos ini adalah bahwa selain kita ada di situasi pandemi, sebagian dana yang kita pakai untuk menangani pandemi ini adalah dari utang. Yang nanti juga harus dibayarkan oleh Indonesia, harus dibayarkan oleh masyarakat kita dalam bentuk bunga yang juga relatif tinggi. Jadi ini situasi yang tidak menguntungkan tentu saja bagi upaya-upaya memperbaiki kinerja penegakan hukum, dan pada satu sisi adalah situasi yang membuat upaya-upaya untuk mengamankan aset bangsa ini dari berbagai macam potensi penyimpangan kekuasaan, terutama sektor korupsi politik, ini juga menjadi semakin besar peluangnya. Oke, baik. Saya ke Pak Magdir. Kalau melihat apa yang hukuman yang mengancam Penny, walaupun memang tidak bisa langsung dibandingkan secara langsung, tapi kan keadaan di mana ini terjadi di tengah pandemi ini sama sebenarnya. Kalau kita melihat jumlah kerugian negaranya bahkan lebih besar untuk klien Anda begitu. Tapi sementara Penny bisa terkena pasal yang bisa mengancam lebih besar lagi. Kalau begini melihatnya sebenarnya posisi Pak Juliari ini sudah cukup baiklah begitu. Tapi ini pun belum cukup ya, karena kalau kita lihat dari pembelanya Pak Juliari justru tetap meminta untuk bebas segala dakwaan. Iya, benar, Timothy ya. Bahwa ini memang ada perbedaan, saya kira yang kita mesti lihat secara jernih. Kalau saya tidak salah mendengar tadi, ya dikatakan bahwa Ibu Penny itu kan sudah sampai 3 tahun beliau menyelewengkan dana PKH. Ya.
Ini satu, itu yang mesti kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau dalam kasusnya Pak Juliari, kan yang dipersangkakan selama ini kepada beliau, mereka menerima suap, ya, menerima suap melalui PPK dan KPA dalam pengadaan bansos. Nah, sementara kenapa beliau kemudian meminta dibebaskan? Karena memang tidak ada hanya 2 orang saksi yang mengatakan uang itu ada yang mengalir kepada Pak Juliari melalui 3 orang. Akan tetapi ketiga orang ini membantah pernah menerima uang untuk kepentingan Pak Juliari. Begitu juga Pak Juliari. Nah, lantas ada sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan. Ada 12 orang yang mengakui memberikan uang kepada PPK. Mereka tidak ada satupun yang mengatakan bahwa uang itu adalah untuk kepentingan Pak Juliari. Nah, dari sisi posisi kasusnya saja berbeda, Timothy. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian Pak Juliari meminta dibebaskan. Kan memang tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Saya tidak tahu teman-teman menyadari atau tidak, ya. Pasal 2 dan pasal 3 ini, ya, hanya ada di negara-negara komunis, terutama negara di komunis di Asia. Secara umum yang disebut korupsi itu selalu ditarik ke pasal suap. Ya. Nah, ini yang mestinya kita pikirkan secara bersama, gitu. Tidak dengan mencoba melakukan overkriminalisasi. Ya, termasuk diantaranya over tuntutan yang berlebihan. Orang itu kan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Oke. Ya. Apakah ini dengan ini Anda menyebut juga bahwa tuntutan kepada Pak Juliari pun berlebihan pada saat ini? Menurut hemat kami betul itu berlebihan. Karena begini, Timothy, ya. Saksi yang mengatakan bahwa Pak Juliari yang menerima uang itu adalah orang yang menerima uang, anak buahnya Pak Juliari. Ya. Yang mereka melempar tanggung jawab kepada Pak Juliari. Seolah-olah ini minta uang itu adalah atas inisiatif dari Pak Juliari. Tapi ada satu hal yang mesti dilihat secara persis. Penggunaan uang ini yang sudah sampai kepada PPK itu, justru PPK itu yang banyak menggunakannya. Tidak ada uang yang digunakan oleh Pak Juliari secara langsung ataupun tidak langsung. PPK ini bukan hanya sekedar membeli rumah ya untuk istri mudanya, akan tetapi dia juga beli mobil. Dan ada satu hal lagi yang mesti mendapat perhatian. Dia juga menyiapkan modal untuk istri mudanya supaya ikut pengadaan ini. Ya. Nah, akibat dari pengadaan yang diberikan yang kesempatannya kepada istri mudanya ini, di mana modalnya yang dia kutip dari para vendor, sampai terakhir tanggal 3 dan 4 Desember, uang yang ditarik dari bank itu sampai 8, sekian miliar. Dan itu bagian yang disita. Nah, bagaimana uang yang disita dari orang lain ini, ya, seolah-olah ini uang sudah diterima oleh Pak Juliari. Oke, mungkin bukan berbentuk penerimaan uang, tapi paling tidak kan kita lihat dalam kasus ini banyak orang-orang yang kita ketahui sebagai orang-orang kepercayaan Pak Juliari, contoh Eko dan Selvi juga yang mengurusi hal ini, termasuk untuk dananya, dan ada penggunaan untuk pribadi Pak Juliari, walaupun bukan Pak Juliari yang mengeluarkan uangnya gitu. Begini Timothy, ya. Ketiga orang yang Timothy sebut itu tadi membantah di hadapan persidangan bahwa mereka pernah menerima uang dari Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk kepentingan Juliari. Ya. Tegas betul mereka membantah. Nah, mestinya melihatnya begini. 3 orang ini, ya, kalau dianggap mereka melakukan kejahatan dengan bantahan yang mereka sampaikan, mereka itu sudah ditunggu oleh pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Sementara mereka nggak mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan mereka? Ini berbeda dengan Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Mereka mengatakan bahwa melempar tanggung jawab kepada Pak Juliari supaya hukuman mereka diringankan. Apalagi faktanya, ya, Matius Joko Santoso itu mengajukan permohonan untuk jadi justice kolaborator. Ya, ini kan yang mesti dicermati, Teoti, ya, bahwa orang, ya,
dia ini kan kalau saya menyebutnya di persidangan, saya katakan saksi-saksi ini bukan saksi mahkota, tetapi saksi durhaka. Kenapa? Karena mereka melempar tanggung jawab kepada atasannya. Bukan mereka akui gitu loh, bahwa mereka yang menikmati itu. Ya, tapi itu kan juga harus dibuktikan. Tidak bisa juga hanya dengan berkata-kata lalu melempar. Nanti mungkin akan lebih jauh lagi di dalam persidangan. Tentu kita akan lihat nanti. Tetapi paling tidak begini, Timothy ya. 3 orang ini tadi yang Timothy sebut itu di hadapan persidangan mengatakan tidak pernah menerima uang untuk kepentingan Pak Juliari. Baik, saya beralih ke Pak Abdul Fikar. Dari Anda sendiri melihat 2 kasus ini membingungkankah? Karena kalau masyarakat bingung, tapi mungkin Anda sebagai ahli hukum pidana bisa menerangkan sebenarnya mengapa bisa ada pasal berbeda untuk kondisi yang 2 kondisi ini. Iya, setiap dakwaan itu pasti basicnya adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam berita acara. Ya, apakah itu korupsi dalam konteks kerugian keuangan negara karena perbuatan melawan hukum atau karena penyalahgunaan jabatan atau korupsi dalam bentuk yang lain, gitu, ya, atau korupsi dalam bentuk yang lain, tetapi masuk juga dalam rangka korupsi. Nah, itu yang membedakan ancaman atau tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan. Selain itu juga tentu saja basic dari tuntutan itu adalah pembuktian atas dakwaan. Apakah dakwaan yang diajukan oleh seorang penuntut umum itu bisa dibuktikan di persidangan atau tidak. Nah, itu yang menjadi dasar penuntutan. Karena itu meskipun perbuatannya sama gitu yang didakwakan, tetapi hasil pemeriksaan di persidangan umpamanya berbeda, itu juga bisa melahirkan perbedaan di tuntutan, ya. Karena basic tuntutan itu fakta persidangan. Kalau lihat dari pasalnya, sebenarnya kan ruang untuk menuntut maksimal ini ada sebenarnya, Pak Abdul Fikar. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kenapa jaksa lebih memilih untuk tidak memaksimalkan hukuman dalam tuntutannya begitu? Apakah atau mungkin dari hakim bisa tetap memakai kalau memang hakim merasa begitu ini lebih berat, tetap bisa memakai hukuman maksimal dalam pasal yang dituntutkan? Iya, penegak hukum kita kadang-kadang terpaku hanya perdebatan yuridis, gitu ya, tanpa mengkaitkan dengan situasi sosiologisnya, gitu. Nah, karena itu pemberatan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, umpamanya, ya ada perma dan sebagainya, itu dikaitkan dengan situasi atau konteks peristiwa itu dilakukan, gitu. Dia akan jadi memberatkan kalau dilakukan umpamanya dalam korupsi dalam keadaan darurat, korupsi dalam keadaan pandemi umpamanya. Itu akan ada pemberatan, gitu. Dan itu masuk akal, gitu. Ya, seharusnya korupsi itu tidak terjadi, gitu. Karena perhatian kita semuanya pada bagaimana mengatasi pandemi dan sebagainya, gitu. Nah, karena itu hukum pun juga mengadopsi itu, gitu. Nah, ketika orang sibuk mempersoalkan atau suatu keadaan, tapi di sisi lain ada orang yang terus melakukan korupsi, merugikan keuangan negara dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian situasi itu menjadi pemberatan. Ini berarti saya coba menalarkan dalam kondisi situasi khusus, katakanlah tadi contohnya bencana alam gitu. Nah, ini terjadi pada seluruh negeri. Apakah sebenarnya dalam pasal itu hanya mengatur mengenai korupsi yang dilakukan terhadap bantuan ataupun dana terkait dengan pandemi atau bencana, atau termasuk korupsi yang dilakukan semasa pandemi atau bencana walaupun tidak terkait secara langsung? Ya, saya kira begini, kalau mengacu kepada undang-undangnya,
korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Gitu. Jadi yang ditafsir itu keadaan tertentu, termasuk keadaan pelakunya itu sudah lebih dari satu kali melakukan korupsi atau residivis gitu ya. Itu juga menjadi pemberatan gitu. Nah, termasuk juga keadaan ekonomi, situasi keadaan darurat. Itu yang kemudian oleh undang-undang dirumuskan sebagai bagian dari pemberatan gitu. Kenapa dengan itu dibuat di dalam undang-undang? Karena itu tadi saya bilang korupsi dalam keadaan normal saja, gitu ya, artinya tidak terkait situasinya, itu hukumannya sudah berat. Gitu. Nah, apalagi kemudian dilakukan dalam keadaan tertentu yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai itu tadi, termasuk di dalamnya adalah masa pandemi. Oke, baik. Saya ke Bang Anan sebelum kita nanti beralih ke segmen berikutnya. Kembali lagi bahwa ada ruang bagi jaksa untuk menuntut maksimal dan sebenarnya kan cukup besar begitu atau cukup panjang hukuman yang bisa diterima atau yang dituntutkan kepada Pak Juliari ini. Tapi jaksa memutuskan untuk tidak mengambil tuntutan maksimal tersebut. Dari ICW sendiri apakah memang merasa itu cukup adil atau apakah ada alasan yang cukup untuk menuntut secara maksimal di sini? Ya, tadi Bang Fikar sebenarnya sudah cukup menjelaskan ya konteks dari kenapa pemberatan itu bisa dilakukan dan apa alasannya. Jadi kalau menurut kita sebenarnya dalam situasi ya sekali lagi dalam situasi pandemi seperti ini negara juga harus berutang ya untuk menangani supaya pandemi cepat selesai. Kemudian ada pejabat publik yang dituntut melakukan korupsi tentu layaknya ya kemudian pemberatan ataupun tekanan yang lebih berat ya yang bisa diberikan kepada penegak hukum dalam bentuk tuntutan yang maksimal itu bisa dilakukan. Apalagi sekali lagi ini bicara mengenai pejabat politik ya yang terlibat. Jadi saya kira itu hal yang sudah kita tegaskan juga di dalam rilis terakhir ketika mendengar tuntutan dari KPK. Padahal dengan menggunakan misalnya pasal 12B yang memang dipakai oleh KPK untuk menjerat Pak Juliari Batubara, di sana juga ada kans ya untuk menjerat hukuman seumur hidup. Akan tetapi itu kan tidak dilakukan. Nah yang kedua yang saya kira juga menjadi penting untuk kemudian dilihat lagi sebenarnya bahwa dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK sendiri terkait dengan soal kasus bansos COVID-19 ini kan kita juga melihat dan mengamati beberapa hal yang memang justru kita lihat ada problem ya di internal KPK terutama ketika ada beberapa nama yang tidak diusut ya secara lebih jauh, padahal kita juga melihat, mendengar, membaca dari berbagai macam investigasi juga yang telah dilakukan bahwa ini adalah satu hal yang korupsinya itu sudah didesain dari awal gitu ya. Ada paket-paket yang telah ditetapkan, ada paket untuk Juliari Batubara, ada paket untuk beberapa politisi yang lain. Dan juga ada paket untuk para pejabat birokrasi di Kemensos begitu. Jadi itu hal-hal yang justru kita melihat KPK kok seakan-akan mengerem dirinya dari laju penegakan hukum yang semestinya dikerjakan sebagai tanggung jawab mereka. Nah, saya kira ini juga merepresentasikan kemudian kenapa tuntutan terhadap Juliari tidak sebagaimana ekspektasi dan juga perintah aturan lain ya yang ada di dalam undang-undang, Mas Moti. Oke, baik, kita akan bahas lebih jauh lagi tapi kita akan jeda sebentar, kami masih akan kembali lagi dengan pembahasan ini usai jeda berikut. Saya kembali ke Pak Magdir, kalau penerimaan uang memang Anda mengatakan bahwa klien Anda tidak menerima, tidak ada bukti bahkan untuk menerima fee yang dibicarakan. Tapi setidaknya di sini kan dalam pembelaan saja setidaknya ada pengakuan kesalahan dari Pak Juliari mengenai cara ia menjalankan tugasnya. Ada juga ia mengakui bahwa ada kelengahan karena belum sepenuhnya memahami bagaimana menjalankan tugas sebagai menteri yang baru.
tidakkah ini saja sebenarnya sudah berbentuk ada tanggung jawab Juliari dan tidak mungkin bisa didakwa bebas gitu Pak Magdir? Secara moral, Timothy, dia memang bertanggung jawab. Ya, karena dia percaya. Tapi jangan lupa, ya, dalam korupsi itu, orang lalai itu tidak bisa dianggap sebagai melakukan korupsi, atau melakukan kesalahan. Ini berbeda dengan mengakibatkan kecelakaan. Kan korupsi itu. Ya Pak Magdir, mohon maaf ini audionya terputus ke Pak Magdir. Nanti kita akan coba perbaiki Pak Magdir, nanti bisa melanjutkan untuk jawabannya. Saya ke Pak Abdul Fikar kalau begitu. Ya, sekali lagi terkait bahwa kalau kita lihat ada pernyataan yang menarik juga dari paket yang kita dengarkan tadi bahwa inilah dua kasus ini setidaknya yang membuktikan bahwa hukum kita masih kelemahannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tepatkah memang pernyataan ini kalau melihat dua kasus ini, Pak Abdul Fikar? Ya, gini, hukum itu tidak ketika dia diberlakukan tidak murni hukum, gitu. Artinya ada pengaruh-pengaruh dari kekuasaan atau dari faktor-faktor lain, itu pasti, gitu. Nah, karena itu juga di dalam penegakan hukum ada ketentuan mengenai apa yang memberatkan dan apa yang meringankan. Ya. Nah, itu saya kira juga menggambarkan bahwa ada situasi lain selain hukum yang harus juga dipertimbangkan dalam sebuah penegakan hukum. Jadi tidak heran kalau dengan perbuatan yang sama, gitu ya, putusan dari pengadilan itu akan berbeda, gitu, ya. Bisa juga karena faktor orangnya, umpamanya orangnya pernah berjasa kepada negara. Nah, itu pun menjadi pertimbangan biasanya bagi hakim. Ketimbang umpamanya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah melakukan apapun untuk negara umpamanya. Nah, perbandingannya bisa seperti itu. Gitu. Ya, nah, karena itu di dalam penegakan hukum itu dirumuskan dalam ada hal-hal yang memberatkan dan ada yang meringankan. Nah, yang memberatkan itu biasanya dikaitkan dengan kedudukan si pelaku dengan kejahatan yang dilakukan. Sejauh mana dia punya akses untuk melakukan kejahatan itu umpamanya. Itu bisa menjadi faktor yang memberatkan. Demikian juga situasi seperti sekarang, pandemi, di mana orang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Tapi justru umpamanya di situ terjadi korupsi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang memberatkan itu. Kekhawatiran masyarakat bahwa hal yang meringankan itu karena melibatkan politisi, sehingga hal yang meringankan justru adalah faktor intervensi. Menurut Anda, Mas, relevankah? Kalau intervensi nggak relevan, gitu ya. Paling yang bisa, kalau menurut saya, ada jalannya untuk memperlakukan faktor yang meringankan itu adalah jasa orang itu terhadap negara umpamanya, ya. Itu yang paling mempengaruhi kalau menurut saya. Tapi kalau yang lain, ya, perbuatan lain, saya kira tidak bisa langsung mempengaruhi penegakan hukum, gitu. Karena pada dasarnya penegakan hukum juga nggak bisa diintervensi, ya, dia berdiri sendiri. Gitu. Pak Mas Hatan, mungkin Anda punya masukan terhadap hal ini? Iya, saya kira sebenarnya kalau berangkat dari kajian yang dilakukan oleh kami ya di ICW secara periodik, ada situasi memang disparitas tuntutan, disparitas hukuman itu terjadi bahkan untuk kasus yang sama dengan misalnya nilai kerugian yang sama. Nah, memang tadi ada catatan dari Bang Fikar ya terkait dengan kenapa kemudian ada perbedaan-perbedaan meskipun konteks dan kasusnya sama. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita juga dari sisi kami di ICW ya mendorong agar ada panduan yang jelas mengenai bagaimana dakwaan itu dibuat, dakwaan itu disusun sehingga tidak muncul disparitas yang bahkan ini terlihat seperti jurang perbedaan keadilan akhirnya ya oleh masyarakat luas gitu, terutama karena misalnya kalau dalam kasus PNI ini kan
dia hanya sebagai pendamping gitu ya PKH, kemudian melakukan korupsinya juga sedikit-sedikit begitu ya, karena terdesak oleh kebutuhan ya, karena alasannya yang disampaikan itu kan orang tuanya sakit, kemudian juga dia perlu memenuhi kebutuhan yang lain. Walaupun bukan pembenaran juga begitu ya, Bang Anand. Bukan pembenaran tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun secara moral dan etik dan secara hukum juga. Ya, akan tetapi kalau kita lihat di dalam konteks lagi-lagi, karena ini kan dua penegak hukum yang berbeda juga ya Mas Moti ya. Penny ini ditangani oleh Polres Malang, kemudian Juliari Batubara ini ditangani oleh KPK. Jadi hemat saya memang dengan teman-teman di ICW yang lain, kami sudah sering mendiskusikan perlu memang ada panduan dari penegak hukum sendiri agar tidak ada disparitas yang begitu lebar antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sekali lagi, tentu kalau kita melihatnya dari sudut pandang pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku ya. Nah, dalam kasus Juliari Batubara dan teman-temannya ini kan kita juga masih menunggu. Mengingat masih banyak ini yang harus kita bongkar, masih banyak yang harus kita ungkap lagi, termasuk terkait dengan aspek kerugian negaranya. Dari berbagai macam fakta yang muncul di persidangan, ya kita juga bisa melihat kan bahwa ternyata ada manipulasi dalam pengadaannya. Yang barangnya itu semestinya cuma satu paket sekian, kemudian ternyata mereka beli dengan harga sekian. Yang harusnya goodie bag-nya itu cuma harga 6.000, mereka paketkan satu itu dengan harga 15 sampai 20.000. Ini kan kecurangan-kecurangan yang muncul yang mungkin satu rangkaian dari kejahatan-kejahatan lain yang sekarang sedang didakwakan kepada para pelaku, termasuk Juliari Batubara. Baik, saya kembali ke Pak Magdir. Ini tampaknya audionya sudah diperbaiki. Pak Magdir, silakan untuk dilanjutkan mengenai hal tadi. Jadi begini, saya kembali ke soal soal dakwaan pada Pak Juliari dan kawan-kawan. Beliau ini kan selalu dikatakan bahwa beliau itu menerima uang mencapai 32, sekian miliar. Ya. Nah, akan tetapi dari fakta di persidangan ada 12 orang saksi yang menerangkan di hadapan persidangan bahwa uang yang mereka serahkan kepada PPK itu nilainya hanya 7,7 miliar rupiah. Nah, sementara dari 32 itu tadi dikatakan bahwa Pak Juliari menerima 14,7 miliar. Nah, ini dari sini saja ya, antara yang didapatkan dan yang diakui oleh orang-orang yang menerima uang di hadapan persidangan, ini kan perbedaannya terlalu jauh. Ya. Sehingga menurut hemat kami, ya sebagaimana disampaikan di dalam persidangan, bahwa tidak ada uang yang diterima oleh Pak Juliari. Apalagi misalnya begini, Timothy ya, salah satu di antaranya yang dituntutkan itu, yang dijadikan fakta persidangan oleh penuntut umum, adalah mengenai penerimaan 29, sekian miliar dari sejumlah vendor. Ya. Akan tetapi vendor-vendor yang dihadirkan di persidangan mengakui hanya 7,7 itu tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada lagi bukti-bukti yang diajukan sebagai bukti tertulis dari uang yang disita. Nilainya yang disita itu sekitar 14,5 miliar. Uang 14,5 miliar ini sumbernya kalau menurut surat dakwaan dari sejumlah vendor. Tetapi ada yang mereka sembunyikan. Ada 8, sekian, 8 miliar 60 juta uang yang berasal dari perusahaan yang baru dibentuk oleh Matius Joko Santoso. Nah, ini seolah-olah semuanya ini seperti dikatakan di hadapan persidangan oleh Matius Joko Santoso, uang itu sudah diterima oleh Pak Juliari. Pak Magdir. Nah, ini faktanya ya. Jadi apa yang mau saya katakan adalah Pak Juliari ini sudah dituntut ya secara berlebihan melakukan tindak pidana yang dia tidak lakukan. Itu satu. Kemudian kedua, yang menjadi alasan pemberatan karena dia tidak mengakui menerima uang. Ini kan konyol kita.
Kalau kita paksa orang yang tidak melakukan sesuatu mengakui melakukan sesuatu, itu namanya zolim. Oke, Pak Magdir, terakhir, sebesar apa Anda percaya bahwa Majelis Hakim akan mengikuti apa yang diminta dalam pembelaan Pak Juliari, yaitu membebaskan segala dakwaan, mengingat tentu saja tuntutan 11 tahun pun, walaupun tadi diperdebatkan bahwa sebenarnya bisa lebih, ini kan pasti ada bukti yang dipercaya oleh jaksa bisa memberatkan. Iya, kalau kami sih berharap bahwa mereka melihat fakta persidangan secara jernih dan kemudian menjatuhkan putusan sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun kami berharap bahwa Majelis Hakim akan membebaskan Pak Juliari. Karena sekali lagi kami tidak melihat ada kejahatan yang dilakukan oleh Pak Juliari, yaitu menerima hadiah atau janji. Tetapi bahwa beliau lalai di dalam melakukan pengawasan, ya sebagaimana sudah diakui. Tetapi kan kelalaian melakukan pengawasan supaya tidak korupsi ini kan bukan kejahatan, bukan kejahatan korupsi. Tentu saja kita akan lihat bagaimana nanti fakta-fakta persidangan dan juga bagaimana kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang akan menilai hal tersebut. Kita berterima kasih dulu Pak Magdir, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini melalui daring. Pak Abdul Fikar, terima kasih. Pak Anantopa juga terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat terus semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.